Perjalanan saya di Priangan Timur tidak hanya disuguhi keindahan panorama alam. Mengikuti gelaran kearifan lokal yang masih kental juga menjadi pengalaman yang menarik. Ini saya sekarang sedang mengikuti salah satu kegiatan warga, namanya adalah tradisi ngebedah balong. Jadi ini biasanya dilakukan kalau ada acara halal nanti, dan bisa dilihat di sini semuanya bisa ikut, mulai dari anak-anak sampai yang tua pun bisa ikut nangkepin ikan di sini. Masyarakat Kampung Mangunwati, Desa Sukawangun, Kabupaten Tasikmalaya memiliki tradisi ngabedahkeun balong. Kegiatan yang biasa dilakukan sebelum menggelar acara tertentu. Ngabedahkeun balong atau dalam bahasa Indonesia mengosongkan dan mengambil isi kolam adalah bagian dari rangkaian sebuah acara yang akan digelar. Biasanya dilakukan secara guyup oleh yang punya hajat, sekaligus pemilik kolam bersama saudara dan tetangga. Ikan hasil tangkapan nantinya akan disuguhkan kepada para tamu undangan yang datang. Terbang boleh ke? Terbang boleh. Gede banget. Ini dia salah satu ikannya, ikan bawang besar banget ini. Ada yang lebih besar lagi nggak, Pak? Ini 5 kilo, ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi, ayo kita cari. Ayo, Pak. Menurut cerita warga, di kampung ini dahulu terdapat telaga sebagai sumber air yang bernama Telagawati. Sehingga banyak warga kampung yang membuat kolam dan memelihara ikan. Wah, dapat! Ini dia adalah ikan bawal nih, kalau ada warna-warnanya kayak gini. Nah, di sini tuh ada banyak jenis ikan, ada ikan gurami, ikan mas, ada ikan bawal, terus juga ada ikan nila. Banyak banget, ini salah satunya. Semua ikan yang ditangkap kemudian dipindahkan ke kolam penampungan yang lebih kecil. Tujuannya supaya mudah ditangkap kembali sebelum diolah dan dimasak. Dari tadi saya dapat ikan bawal, terus kali ini ada ikan mas nih, gede banget. Ikan di sini tuh memang beragam ukurannya. Ada yang kecil sampai ada yang lebih besar juga dari ini, karena memang kolam ini tuh dikuras kalau ada acara-acara tertentu saja. Ini ikan mas. Di Kampung Mangunwati terdapat puluhan kolam ikan milik warga. Selain hasilnya untuk dijual, kolam-kolam ini sekaligus menjadi tabungan lauk pemiliknya. Saat akan mengadakan hajatan atau pesta, pemilik kolam tidak perlu lagi membeli ikan. Mereka hanya perlu ngabedahkeun balong. Ini harus hati-hati, ini kan bawal gigit nih. Pegang harus hati-hati, kalau bisa nggak perlu dipegang. Kebanyakan ikan yang dipelihara adalah jenis bawal. Ikan omnivora bergigi tajam yang mirip dengan ikan piranha. Ukurannya pun beraneka ragam, karena pemilik kolam menanam bibitnya tidak serentak. Saat memiliki uang lebih, biasanya pemilik kolam akan membeli bibit ikan dan menambahkannya ke dalam kolam. Ini nih aktivitas saya suka banget nih, seru. Muka saya udah cemong-cemong, baju juga udah kotor. Menyenangkan banget kayak gini. Ikan itu berasa lompat-lompat di kaki. Dapat lagi. Jangan sampai ikannya keluar. Seru banget ini aktivitasnya, saya suka banget ini. Ibu, ini Bu. Balong yang luas serta jumlah ikan yang tidak terlalu padat membuat ikan-ikan di sini sehat dan aktif. Nah ini karena airnya keruh, jadi kita harus merhatiin. Biasanya ikannya tuh muncul kalau mau ambil nafas moncongnya, jadi harus buru-buru diambil. Saat kolam diaduk seperti ini, ikan akan mabuk dan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas karena berkurangnya oksigen dalam air. Ikan apa itu, Bu? Mujair merah. Ini mujair? Dua-duanya? Iya. Oh, ini ada ikan mujair lagi nih. Dalam kegiatan ngabedahkeun balong, semua penghuni kolam akan dikuras. Bukan hanya ikan, semua binatang air yang bisa dikonsumsi akan diambil. Ibu nyari apa, Bu?
udang. Iya, udang kolam kecil-kecil. Oh, udang juga ternyata. Iya. Ini. Ternyata di sini selain ikan ada juga udang. Kecil. Gimana ini yang mana yang itu? Iya, ini. Oh, di pinggir-pinggir Di sini. pinggir, iya. Sama seperti ikan, saat air keruh seperti ini, udang-udang kecil akan menepi di pinggir kolam untuk mengambil oksigen. Ternyata di kolam ini gak cuma ada ikan aja, tapi ada juga udang kecil-kecil kayak gini. Dan di sebelah sana itu ada anak-anak lagi nyariin kijing, kayak semacam kerang gitu. Balong ini juga menjadi rumah bagi kijing, sejenis kerang air tawar. Ini dia kerang kijing, bentuknya seperti kerang kepah. Tapi kalau kerang kepah itu lebih bulat, kalau ini lebih lonjong dia bentuknya. Jadi tanda-tanda kalau ada kijing di dalam lumpur, itu biasanya lumpurnya berlubang dan ada sedikit air. Berbeda dengan ikan dan udang, meski air keruh, kijing tetap akan bertahan di dasar kolam. Saat semua penghuni kolam sudah kosong, tradisi ngabedakan balong pun selesai. Sebuah tradisi yang mencerminkan kebersamaan, saling membantu meski tubuh harus bercampur lumpur. Setelah ngebedah balong, sekarang saya sedang menuju ke tempat para warga berkumpul. Saya mau lihat keseruannya seperti apa. Acara silaturahmi warga dimulai dengan arak-arakan. Tidak mau ketinggalan kemeriahannya, saya langsung ikut bergabung. Ini dia nih arak-arakannya sudah mau sampai. Jadi warga di sini itu sedang melakukan syukuran kampung di lapangan depan sana nih, di dekat situs Gua Malawang. Jadi kita akan ikuti keseruannya. Arak-arakan diikuti seluruh warga kampung dari semua usia. Tua, muda, dan anak-anak semua larut dalam alunan musik khas Sunda yang mengiringi. Sekarang kita sudah sampai lapangannya. Ini nanti akan keliling dulu satu putaran. Habis itu nanti para warganya akan membagi tugas. Ada yang masak dan ada juga yang tetap bermain musik dan bermain kesenian di sini. Warga juga membawa perbekalan untuk dimasak bersama. Ini sementara pertunjukan seninya masih berlangsung. Saya lihat ibu-ibu di sana sudah mulai ngeliwet. Jadi kayaknya saya mau bantuin di sebelah sana dulu. Saat ada keramaian seperti ini, warga kampung Mangunwati memiliki kebiasaan kuliner bersama yang disebut ngaliwet. Nasi liwet Sunda lahir dari masyarakat perkebunan. Membawa bekal liwet merupakan bentuk usaha berhemat masyarakat saat itu. Sambal jahenya udah jadi, sekarang saya mau bantuin Teteh untuk buat liwetan. Teh, apa yang bisa dibantu Teh? Nasi liwet di sini tuh beda banget. Dia pakai bunga telang, jadi warnanya biru nanti. Cantik banget ini warnanya. Pinjam gayanya Teh, tinggal disaring ya. Berbeda dengan memasak pada umumnya, ngaliwet dimulai dengan memasukkan berbagai macam rempah sebelum nasi ditanak. Untuk mencukupi semua warga yang datang, warga sudah menyiapkan beberapa tungku nasi liwet sekaligus. Sekarang saya mau lanjut buat ikan bakarnya nih. Sambil menunggu nasi liwet matang, saya bersama ibu-ibu menyiapkan lauk utamanya, yaitu ikan dan kerang kijing hasil ngabedahkan balong kemarin.
Ini adalah ikan bawal terbesar yang pernah saya lihat dan saya bakar. Ini tuh beratnya sekitar 5 kg ya Teh ya? Iya. Gede banget. Ini karena ikannya besar banget, jadi untuk ngebakarnya saya perlu bantuan dari bapak-bapak. Apalagi waktu ngebaliknya itu juga lumayan susah ini. Supaya semua bisa menikmati, puluhan kilogram ikan hasil ngebedahkan balong akan dibakar sekaligus. Udah matang belum Kang itu? Coba dong, mau coba. Penasaran dengan rasa liwetnya? Saya colong start untuk mencobanya. Udah matang, enak-enak. Ayo. Akhirnya ini nasi liwetnya sudah matang, mau disimpan dulu nih di sana. Panas api tidak menyurutkan semangat kami dalam mengolah masakan. Aroma rempah pun semerbak di lapangan ini. Ini dia bakaran terakhir, kijing atau kerang. Sisanya yang lain udah pada matang semua. Selesai membantu memasak, saya dan Kang Adri melangkah menuju lapangan untuk menyaksikan kesenian warga. Ternyata ngangkat singa Depok ini namanya lumayan berat ya. Padahal yang naik itu cuma anak kecil, apalagi sambil harus joget-joget kayak gini. Cuma karena musik dan keseruan yang ada di sini, sebenarnya rasa capek itu berkurang. Mengangkat beban sambil berjoget ternyata tidak semudah yang saya lihat. Pak, mau nyobain naik bisa? Bisa. Oke. Kesenian yang konon sudah ada sejak tahun 1840 ini menyajikan keterampilan memainkan tandu boneka singa yang diangkat oleh 4 orang. Cara ini terinspirasi dari keberanian pasukan Siliwangi saat bertempur di medan perang. Waduh, ternyata naik ini lumayan seru juga, tapi ternyata agak tinggi ya. Dan saya nggak kebayang sih bapak-bapaknya harus mengangkat berat saya, padahal tadi yang angkat anak kecil aja saya udah keberatan banget, apalagi badan saya. Masyarakat di sini menganggap kesenian ini berkaitan erat dengan tujuan suci, seperti upacara bersih desa, kesuburan, hingga tolak bala. Alunan musik dog-dog menambah kemeriahan, membuat semua yang hadir larut dalam kegembiraan. Oke, ini karena jamnya kayak sudah menunjukkan jam makan siang, jadi biasanya sehabis kesenian dog-dog ini, semua warga di sini itu akan berkumpul untuk makan siang. Jadi sehabis ini kita mau duduk di sebelah sana. Ini dia nih puncak acaranya. Semua warga sudah berkumpul di sini dan waktunya kita semua makan masakan yang sudah dimasak tadi. Ayo semuanya makan Pak, Bu. Selamat makan. Rasa ikannya enak banget, nangkep sendiri, bakar sendiri, ngeracik bumbunya sendiri, nikmat. Apalagi ditambah ini tuh pakai sambal jahe tadi ya Teh ya. Seger banget rasanya. Dan nasi liwetnya juga cantik banget nih warnanya, jadi biru kayak gini, menggugah selera banget. Posisi makan yang saling berhadapan membuat suasana makan menjadi hangat dan penuh kekeluargaan. Acara ini biasanya tuh diadain setahun sekali, tujuannya tuh untuk kebersamaan, terus juga ramah tamah. Beruntung banget saya bisa mengikuti kegiatan di kampung Wangunwati. Jarang-jarang banget nih dapat momen kayak gini, saya bisa ikut merasakan kebersamaan dan juga kekompakan di kampung ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualangan!